Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, di pertengahan Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang, masih memberikan kesehatan dan kesempatan yang mana hal ini perlu untuk kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih banyak lagi kesehatan kepada kita kekuatan, memberikan kemampuan untuk melaksanakan ketaatan jauh lebih banyak, karena tidak lama lagi Ramadan yang kita rindukan, Ramadan yang kita elu-elukan 2 pekan yang lalu. Pada saat ini Ramadan telah sampai pada pertengahan bulan. Karenanya saya mengajak kepada seluruh pemirsa yang bersama kita pada kesempatan ini untuk meningkatkan kembali semangat, maksimalkan waktu-waktu yang ada, jangan sampai terluput dari keutamaan bulan suci Ramadan yang sisa beberapa hari lagi. Dan pada kesempatan ini kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian bahwa bulan ini adalah bulan Al-Quran. Bulan ini adalah bulan Al-Quran. Bagi mereka yang belum selesai dari khataman, maka sekarang saatnya untuk memacu, sekarang saatnya untuk meningkatkan kesungguhan kita di dalam membaca Al-Quran. Karena bagaimanapun baca Al-Quran ini keberkahannya buat diri kita dan buat orang-orang yang terdekat dengan kita. Karena ini kitab betul-betul memiliki keberkahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Ini adalah kitab yang memiliki keberkahan, dan keberkahan ini adalah sesuatu kebaikan yang kita tidak mampu untuk mendefinisikan secara pas, tidak mampu untuk memberikan batasan keberkahan itu sampai di mana, karena keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memberikan keberkahan, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi zat yang memberikan keberkahan, maka silahkan Anda berpikir sejauh mungkin. Silahkan Anda menghitung sebesar mungkin. Silahkan Anda berkhayal seluas mungkin. Itulah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan di dalam tubuh kita, kesolehan anak-anak kita, jauhnya mara bahaya dari kehidupan kita dan orang-orang yang kita cintai, dan segala hal yang bermakna kebaikan akan senantiasa membersamai mereka yang selalu bersama dengan Al-Quran yang merupakan kitabullahi jalla wa'ala, kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kitab yang satu hurufnya saja dibalas dengan 10 kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wala aqulu alif lam mim harfun." Saya tidak mengatakan, kata Nabi, bahwa alif lam itu satu huruf, tapi alifun harfun, wa mimun harfun, wa lamun, alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi ada 30 kebaikan di dalam alif lam mim. Ini salah satu kebaikan bahwa ada pahala. Tapi kita bisa melihat dalam beberapa sabda Rasulullah SAW bahwa mereka yang membaca Al-Quran akan diturunkan ketenangan. Mereka yang membaca Al-Quran akan dijauhkan dari mereka mara bahaya, dijauhkan dari mereka syaitan, dan rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya penuh dengan keberkahan, rumah yang dijauhkan dari syaitan, dan rumah yang tidak akan dimasuki oleh sihir dari mereka-mereka yang berniat buruk kepada. Apalagi yang kita tunggu sebenarnya dari kemalasan yang mungkin sekarang lagi mendera sebagian kaum muslimin. Kemalasan yang sudah mulai nampak ketika sop-sop sholat sudah mulai maju di beberapa tempat dari pelaksanaan sholat tarawih. Kita ingin mengingatkan kembali bahwa keberkahan inilah yang sebenarnya kita cari. Keberkahan yang tanpa batas, keberkahan
dari firman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bisa melebihi daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang taat dengan surga, dan janji bagi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menentang, bagi mereka yang terang-terangan, bagi mereka yang sembunyi-sembunyi menentang atau bahkan tidak ridha dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan hal yang tidak baik. Al-Qur'an yang kita baca ini, kata para ulama kita, jika kita mampu untuk menyelesaikannya dengan satu kali khataman, maka tidak kurang dari 3 juta kebaikan yang akan menjadi bagian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 juta kebaikan. Bagaimana lagi kalau kita sedang berada di bulan suci Ramadan, maka ada rahmat Allah, ada keberkahan dari Allah yang mana pahala akan dilipat gandakan. Pahala akan dilipat gandakan, maka beruntunglah mereka yang senantiasa berpikir untuk meningkatkan saldo kebaikannya pada hari kemudian. Tidak hanya berpikir untuk meningkatkan saldo dari uang ataupun rekening yang dia punya di dunia. Tapi seorang muslim adalah yang paling pintar, seorang muslim yang cerdas, yang smart, adalah mereka yang dikatakan oleh Nabi SAW al-kayyisu man amila man hasaba nafsahu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas adalah dia yang senantiasa menghitung-hitung kebaikan saldo yang sudah dia kumpulkan untuk kebaikan akhiratnya. Itulah orang yang pintar, itulah orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, dan senantiasa beramal untuk hari-hari setelah kematian mereka. Dan dari sini saya ajak kepada diri saya dan kepada pemirsa sekalian, mari kita memperbaiki pemahaman kita tentang saldo akhirat. Mari kita sama-sama meningkatkan semangat untuk kembali memanfaatkan hari-hari yang tersisa dengan Al-Quran, dengan memperbaiki waktu kita diisi dengan bacaan Al-Quran. Demikian dari kami, dari kota suci Madinah Al-Munawwarah. Semoga ada manfaatnya. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beristighfar dan memohon ampunan, dan hanya kepadanya kita berharap pahala di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.